Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Biskuit, bincang inspiratif menarik 10 menit. Oke, pasti teman-teman di sini udah tidak asing nih ngeliat kita bertiga. Oke, kita perkenal dulu dari cowok dulu nih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nugroho, biasa dipanggil Adit, dan saya alumni dari SMA Muhammadiyah Martapura tahun 2023. Biasa dipanggil? Biasa dipanggil Adit. Oke, perkenalkan, nama saya Intan Syahrani Nur, biasa dipanggil Intan. Satu angkatan nih sama Kadit. Jadi ya gitu ya guys, lanjut. Oke, perkenalkan, nama saya Maharani, biasa dipanggil Rani, dan sama kami bertiga dari alumni SMA Muhammadiyah Martapura tahun 2023. Nah, kita di sini mau santai-santai aja kali ya. Sampai aja. Kita mau sharing berbagai pengalaman selama di SMA Muhammadiyah Martapura ini. Kebetulan kita ini masuk angkatan COVID ya, awal COVID gitu. Jadi di awal COVID itu pada tahun 2020 kita masih sekolah online ya. Ya, online yang sangat-sangat ketat ya saat itu. Sangat-sangat protokol kesehatan banget. Jadi kita selama sekolah daring itu banyak ini ya, banyak Google Meet, Zoom, sama juga tugas-tugas online. Terus juga untuk akses berteman itu sangat-sangat sulit ya. Sulit Sangat banget. sulit. Karena via online gitu. Kemudian di kelas 11 kita online sama offline ya. Online. Itu kebagi dua, kan itu semester satunya itu ada online, terus semester 2-nya itu sudah mulai offline, tapi itu masih dibatasi. Masih dibatasi. Dan juga untuk berteman itu juga sebentar ya guys, jadi kita nggak terlalu bisa mengenal satu sama lain gitu. Terus pas kelas 12 alhamdulillahnya kita sudah mulai itu ya, tatap muka. Ya, full offline kalau kelas 12 kita, alhamdulillah. Nah, sebelumnya nih kita kan udah mereview gimana sih perjalanan kita dari kelas 10 sampai kelas 12 nih. Yang pertama, alasan masuk SMA Muhammadiyah Martapura. Bisa dari Kak Intan dulu. Alasan saya yang utama itu rumah saya dekat dengan sekolah. Lalu juga kakak saya itu lulusan di SMA itu juga, dan dia alhamdulillah lulus di SNPTN. Dan itu membuat saya terinspirasi, wah sepertinya di sekolah ini memiliki peluang yang luas. Oh, gitu. Buat Kadit? Ya, kalau alasan saya masuk di SMA Muhammadiyah Martapura ini mungkin yang pertama itu karena saya itu berasal dari sekolah Muhammadiyah juga kan sebelumnya. Jadi ya saya mengambil SMA Muhammadiyah karena Muhammadiyahnya, dan terus saya melihat bahwa SMA Muhammadiyah ini memiliki peluang juga gitu. Karena alumninya itu kan banyak yang lulusannya tuh banyak yang sudah masuk SNPTN gitu. Kalau kuliah itu bisa negeri juga kan, tembus negeri gitu. Bisa juga masuk ke Universitas Muhammadiyah ya, karena di sini pasti bakal dibantu nggak sih? Iya. Buat kelanjutannya. Selain universitas negeri kan bisa masuk ke Universitas Muhammadiyah juga dengan jalur beasiswa. Beasiswa tuh di sini terbuka lebar lah kalau biasanya. Dan alumni kita juga banyak ya, masuk di Universitas Muhammadiyah yang dibantu oleh sekolah. Dari aku ya, kalau dari aku alasan masuk SMA Muhammadiyah Martapura ini yang pertama mencari sekolah yang ada basic agamanya, yang pelajaran agamanya itu sangat diperhatikan gitu. Dan ternyata di SMA Muhammadiyah Martapura ini kita
diwajibkan sholat berjamaah, kemudian kita diwajibkan untuk belajar membaca Al-Quran. Gak cuma baca Al-Quran nggak sih, kita juga diajarin buat menghafal kan ya. Nah, buat menghafal. Dan kebetulan kita juga memiliki teman yang hafalannya banyak nih, alhamdulillah ya. Saya kemarin terpilih kan, kamu ayat kalau nggak salah. Untuk Kak Adit gitu. Nah itu, jadi alasan utama itu karena nggak cuma pengen belajar ilmu dunia, tapi juga ingin belajar di ilmu akhirat. Dan ternyata semuanya ada di SMA Mawadiyah Marta ini. Itu alasan yang pertamanya. Nah kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apa sih suka dan duka selama di sini? Dari siapa dulu nih? Dari Kak Adit mungkin? Dan lanjut. Oke, Intan. Suka dukanya, kayaknya banyak banget suka duka kita di sini ya. Iya. Dari mana dulu nih? Oh iya, teman-teman, kebetulan Kak Intan ini ketua pimpinan ranting SMA Muhammadiyah Martapura nih. Pasti banyak banget nih ceritanya. Mungkin bisa dari pengalaman di pimpinan mungkin ya? Pimpinan ya, mungkin dari yang waktu masih jadi anggota dulu Iya, ya. mungkin ya. Waktu jadi anggota itu berteman sama siapa ya saya? Sama Heru, Niko, ada juga teman saya juga cewek satu, lalu almarhum teman. Mungkin sedikit cerita almarhum mengenal. Mungkin kami juga memiliki teman dari kelas 10 ya. Itu seangkatan Adit ya? Iya, waktu SMP itu. Waktu SMP kami sekelas. Kebetulan almarhum itu sangat aktif ya di organisasi, tapi sudah tidak ada pada saat kita naik ke kelas Lanjut. Di saat masih kelas 10 itu nggak kenal sama siapapun. Kalau mau ngechat tuh kan kayak kamu udah belum tugas gitu. Jadi makhluk introvert ya? Iya, mungkin introvert yang kayak ini siapa nih? Ini siapa nih? Iya. Terus juga selama di organisasi pun karena online saat itu, jadi tidak terlalu aktif. Aktifnya itu ketika kelas 11. Nah, di saat kelas 11 itu saya baru menjadi ketua umum. Alhamdulillah ya, banyak suka duka yang dilewati. Pastinya menghadapi para anggota. Lalu kita juga harus memahami konflik itu sudah biasa ya. Apalagi kalau sama Maharani ini sudah kayak mana-mana tuh berdua gitu ya. Karena kita dari situ ya kita belajar untuk mendewasakan diri, untuk saling memahami gitu. Mungkin itu aja ya, sedikit nih dari Cercah aja. Mungkin Kak Adit nih paling sekolah. happy-nya mungkin Iya. banyak happy. Kayaknya dari dukanya dulu ya. Karena waktu kita masuk sekolah itu kan tahun 2020, kebetulan itu lagi marak-maraknya COVID. Kita takut sama COVID, semua protokol kesehatan tuh harus ketat diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat pada waktu itu. Pada waktu itu kan kita online juga. Nah, pada waktu online itulah yang aku mungkin sebagai orang yang sulit untuk berkenalan dengan orang mungkin gitu ya. Nah, aku juga makhluk introvert mungkin sudah ditambah ditambah dengan daring itu makin sulit untuk bersosial dengan orang lain karena tidak bisa berteman dengan orang yang terdekat. Bahkan kita mencet sekatanya jaring katanya itu tadi itu sulit untuk mencet orang gitu, canggung gitu. Takutnya di CSSD. Ya benar. Karena kita belum saling kenal gitu ya. Belum saling kenal. Nah, pada waktu itu aku nggak bisa sama sekali ngechat itu teman, mau nanya itu canggung juga. Nah, setelah COVID itu kan kita mulai meredah tuh kan COVID, lalu kita masuk offline. Terus setelah offline itu aku masih canggung dengan kalian, terutama yang teman sekelas. Waktu itu aku waktu kelas 11 tuh kalem. Dia kalem banget guys, kalau boleh jujur ya kalem. Mungkin introvert yang kayak emang introvert Ih, sih cowok sebenarnya. cool banget. Kalau ditanya,
Apa? Kenapa? Itu Nah, aja. Nah, itu penyebabnya itu apa tuh? Canggung ya. Canggung. Gara-gara itu nggak pernah ketemu sebelumnya kita kan, Iya. nggak pernah berteman sama sekali kecuali di chat itu pun canggung-canggung. Iya, sama tadi. mungkin kalau kita ngechat belum tentu kita kenal ini yang mana sih orangnya, gitu. Iya. Cuma tahu nama aja. Itu ada kan ya? beberapa murid yang semamu yang mungkin berhenti di tengah jalan. Heeh. Itu aku nggak kenal sama orangnya itu. Oh iya tahu tahu. Aku nggak tahu Kayak- siapa itu. Iya, tahu, Mungkin tahu. dari satu SMP sama Pranika. Iya itu tuh. Jadi waktu tuh kita kelas 10 itu sebenarnya ada 14 orang ya. Iya. Dan satu orang itu nggak ngelanjutin lagi dari sama Batu Pura dan ternyata Adit nggak kenal teman-teman. Iya, aku Dia nggak kenal itu. Saking ininya ya. Saking kita susahnya untuk bersosialisasi sama orang lain. Terus Itu sih kendalanya setelah alhamdulillah ini kita sukanya pulang ya. Itu terus seiring berjalannya waktu aku mulai memahami karakter kalian gitu. Jadi aku mulai terbiasa untuk berteman dengan kalian dan alhamdulillah kita saling kenal, tetapi kenalnya tuh di akhir gitu. Iya, iya. Sayangnya gitu. Iya. Gimana nih Dit, menghadapi apalagi kelas kita ini lebih banyak ceweknya dan ceweknya tuh semuanya kayak Aktif banget gitu. Nah itu kendala pertama aku masuk sekolah itu waktu pertama kita masuk offline gitu. ya. Itu kan aku cowoknya bertiga, terus yang dua ini temenannya tuh keluar kelas. Itu jadinya aku ditinggal sendirian di kelas itu. Jadi aku diam aja nggak bisa bicara sama Iya. kalian karena cewek gimana cara Iya, bicaranya iya. sama cewek gitu. Kalau ada Karena- gua plus plus tuh buku dan buku. Iya. Kalau enggak main pasti HP. sih. Kayaknya sampai sekarang masih buku ya. Masih. Iya. Atau enggak yang balapan-balapan itu? Iya, balapan. Iya. Itu namanya formula ya. Yang Formula One, itu aku suka banget itu. Sudah Suka. Adit ya. Fans Formula One. Terus udah sukanya? Ya udah gitu. Oke, kalau dari aku. Iya. Kalau dari aku, kalau dukanya, mungkin kalau dukanya itu karena pembelajaran kita ya dari awal itu sudah terkendala online, cuman dari pihak guru SMA Bana Kepura ini memfasilitasi banget gitu. Dari gimana kita Zoom, Google Meet itu dikasih PPT atau pembelajarannya itu lengkap gitu. Jadi tinggal diri kita lagi buat belajarnya. Kemudian untuk sukanya, setelah kita offline, ternyata pembelajaran di SMA Muhammadiyah Martapura itu seasik itu gitu. Dari yang kita sering presentasi, belajar untuk public speaking, kemudian kita belajar nggak cuma di kelas, kan ya? Betul. Kita belajar di luar gitu. Nah, itu sih kalau dari aku pembelajarannya itu menarik gitu kalau sukanya di sini. Mungkin harapan dari kita nggak sih? Ya boleh. Harapan buat ke depannya. Boleh Dari dari Adit? dulu? Boleh. Dari aku dulu ya. Ya, Nah, harapan. mungkin harapannya untuk adik-adik kelas yang mau bersekolah di sini, yang masih SMA di sini, bersekolah di sini, itu mungkin tingkatkanlah kemampuan diri kalian di SMA Muhammadiyah ini untuk menjadi manusia-manusia yang bermanfaat di suatu saat. Keren ya. Iya keren banget. Keren. Bayar di Bro. Lanjut. Kalau harapan saya itu pastinya untuk adik-adik yang baru lulus nih, kalian mempunyai peluang besar banget buat mengembangkan bakat-bakat kalian di sini, karena di sini tuh selalu didukung ya. Ya pasti. Fasilitasi lah. Iya, fasilitasi. Adik-adik kelas kami pun mereka sangat-sangat banyak bakatnya. Mereka juga perlu ikut lomba. Iya. Itu tuh kalau kalian punya bakat apapun, kalau kalian bingung, kalian bisa langsung aja ke SMA Muhammadiyah. Karena di sini ini bagus dan fasilitasnya juga sangat bagus. Nah, mungkin kalau harapan dari aku mungkin menyambung dari sini juga ya. Harapannya buat kedepannya, ini bukan harapan sih, lebih ke intinya itu kita nggak cuma fokus ke dunia akademik, karena kembali lagi ke poin Intan tadi, kita juga diberi fasilitas di non akademik. Jadi buat adik-adik semua yang kayak mumet belajar gitu, kalau misalnya lebih senang di seni,
Itu pasti ada difasilitasi karena di sini ekstrakurikulernya banyak ya. Banyak banget, ada PMR, ada HW, ada Padus, Taboga. Tata Boga ada juga. Terus ada tari juga kan ya. Nah, Band itu. kalian akan difasilitasi sangat-sangat bagus. Benar. Itu sih. Ini sudah kita Udah ya. kita pamit dulu nggak sih? Kita pamit Nambah dulu. 1 jam lagi. Kalau mau part 2 bisa di komen ya teman-teman. Oke, ini sama trio gitu. Iya, trio. Kami dari trio. Tria alumni. Kebetulan kami dari kelas MIPA teman-teman. Ini pas Kelas. Mungkin nanti part 2-nya dari anak sos ya. Bisa ya? Oke, mungkin itu saja dari kita. Nanti bakal dilanjutin ke biskuit berikutnya dengan mungkin dengan tema-tema dan juga hal menarik. hal menarik lainnya. Oke, kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.